Hai semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas saham DSNG. Mengenai informasi singkat perusahaan adalah sebagai berikut. PT Dharma Satya Nusantara Tbk, dengan kode saham DSNG, bergerak di bidang industri kehutanan, pertanian dan perkebunan, perdagangan, pengangkutan, pembangunan serta jasa. Pada awal perjalanan usaha, perusahaan bergerak dalam bidang pengolahan kayu berkualitas untuk diekspor. Seiring dengan perjalanan waktu, perusahaan telah berkembang dengan dua bidang usaha utama, yakni industri kelapa sawit dan industri produk kayu. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan April 1985. Perusahaan resmi listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Juni 2013 dan beralamat kantor pusat di Sabta Mulia Center, Jalan Rawagelam V Kavling Or 3B, Kawasan Industri Pulau Gadung, Jakarta, kode pos 13.930. Didirikan 29 September 1980, sekitar 45 tahun yang lalu. Tanggal pencatatan 14 Juni 2013. Papan pencatatan utama. Sektor barang konsumen primer. Subsektor makanan dan minuman. Industri produk makanan pertanian. Subindustri perkebunan dan tanaman pangan. Kegiatan usaha utama, industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan kayu, perkebunan dan hutan tanaman industri melalui perseroan dan entitas anak. Adapun daftar pemegang sahamnya, tetapi kami ingin memberitahukan, kemungkinan data sudah berubah. Silakan merujuk pada data terkini. 1. Andrianto Utomo, 5,43%. Atau sebanyak 575,36 juta lembar. 2. Joyo Bantoro, 1,79%. Atau sebanyak 189,75 juta lembar. 3. Effendi Sulisetyo, 1,12%. Atau sebanyak 118,8 juta lembar. 4. Timodeus Arifin C, 0,84%. Atau sebanyak 88,8 juta lembar. 5. PT Multiforesta Investama, 1,47%. Atau sebanyak 156,25 juta lembar. 6. PT Reksa Cipta Investama, 2,25%. Atau sebanyak 238,3 juta lembar. 7. T Permadi Rahmat, 3,8%. Atau sebanyak 402,67 juta lembar. 8. PT Triputra Investindo Arya, 28,26%. Atau sebanyak 2,99 miliar lembar. 9. PT Krishna Capital Investama, 14,63%. Atau sebanyak 1,55 miliar lembar. 10. PT Trinur Cakrawala, 7,44%. Atau sebanyak 788,89 juta lembar. 11. Arianto Utomo, 5,43%. Atau sebanyak 575,96 juta lembar. 12. Masyarakat Warkat, 3,96%. Atau sebanyak 419,89 juta lembar. 13. Masyarakat non-Warkat, 23,58%. Atau sebanyak 2,49 miliar lembar. Selanjutnya mari kita bahas laporan keuangannya. Aset, 17,54 triliun, tahun sebelumnya 17,41 triliun, naik sebesar 132,31 miliar, atau 0,76% dari tahun sebelumnya. Dengan menggunakan formula CAGR, maka, dari kuartal 3, tahun 2020 sampai kuartal 2, tahun 2025 didapatkan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar
8,95%. Ini memberikan gambaran kasar kepada kita bahwa perusahaan akan memiliki kelipatan aset setiap 8,08 tahun sekali. Kita lanjutkan ke pembahasan utang perusahaan. Total liabilitas atau utang 6,98 triliun, tahun sebelumnya 7,51 triliun, turun sebesar 527,92 miliar atau 7,02% dari tahun sebelumnya. Liabilitas jangka pendek 2,45 triliun. Sedangkan aset lancarnya 3,36 triliun. Maka perbandingan antara utang jangka pendek dan aset lancarnya adalah 136,74%. Jika rasio lancar sebuah perusahaan memiliki nilai di atas 100%, berarti perusahaan tersebut mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi utang lancarnya. Lanjut ke rasio utang dan modal. Total ekuitas atau modal sebesar 10,55 triliun, tahun sebelumnya 9,89 triliun. Naik 660,24 miliar. Atau sekitar 6,67% dari tahun sebelumnya. Maka perbandingan antara utang dan modal atau DER adalah 67%. Ini merupakan rasio terbaiknya apabila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Jika kita perhatikan, ekuitas di kuartal sekarang merupakan rekor tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal dan tahun-tahun sebelumnya. Kita lanjutkan ke perhitungan-perhitungan serta rasio-rasio lainnya. Ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar 10,38 triliun, tahun sebelumnya 9,72 triliun, naik sebesar 661,37 miliar atau sekitar 6,80% dari tahun sebelumnya. Ini merupakan pencapaian tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal dan tahun-tahun sebelumnya. Menandakan perusahaannya berkembang. Dengan menggunakan formula CAGR, dari tahun 2020, kuartal 3, sampai tahun 2025, kuartal 2 maka diperoleh angka pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 23,88%. Ini memberikan gambaran kasar kepada kita, bahwa perusahaan akan memiliki kelipatan ekuitas atau modal setiap 3,24 tahun sekali. Sejenak kita memperhatikan sebagian dari komposisi ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Saham biasa, 211,99 miliar. Tambahan modal disetor, 679,26 miliar. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, 7,1 triliun. Selanjutnya kita beralih ke pendapatan. Adapun pendapatan di kuartal ini sebesar 6,08 triliun, kuartal tahun sebelumnya 4,7 triliun. Naik sebesar 1,37 triliun atau sekitar 29,29% dari kuartal di tahun sebelumnya. Merupakan pendapatan tertingginya jika kita bandingkan dengan kuartal-kuartal dari tahun sebelumnya. Laba bruto sebesar 1,95 triliun. Sehingga gross profit marginnya 32,16%-nya dari pendapatan. Sementara laba bersih sebesar 915,77 miliar, kuartal tahun sebelumnya 503,56 miliar. Naik sekitar 412,2 miliar atau sekitar 81,86% dari kuartal tahun sebelumnya. Merupakan laba bersih terbaiknya apabila dibandingkan dengan kuartal-kuartal dari tahun sebelumnya. Menandakan perusahaannya berkembang. Kita memperhatikan bahwa laba perusahaan ini sudah naik 6 kuartal secara berturut-turut sejak kuartal 1, tahun 2024 sampai saat ini, yakni kuartal 2, tahun 2025. Maka net profit margin sebesar 15,06%. Jika kita perhatikan, ini merupakan perolehan net profit margin terbaiknya jika dibandingkan dengan kuartal dari tahun-tahun sebelumnya. Menandakan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola bisnisnya. Lanjut ke pembahasan jumlah saham beredar,
dan kepemilikan publik atau masyarakat. Jumlah saham beredar sebanyak 10,59 miliar. Kita lanjutkan pada kepemilikan masyarakat di saham ini. Adapun kepemilikan publik atau masyarakat berdasarkan data terkini adalah 31,02%. Tepatnya, 3,28 miliar. Sedangkan ranking emiten berdasarkan bobot di posisi harga terakhir, berada pada urutan ke-92, di bawah ADMR, RISE, Ratu, dan seterusnya. Selanjutnya kita beralih ke format saham dan kepemilikan asing. Kita mulai dengan format Warkat, sebanyak 2,52 miliar lembar saham atau 23,78% masih berbentuk warkat atau kertas saham. Adapun kepemilikan asing dalam format scriptless, sebanyak 1,3 miliar lembar saham atau 12,27%. Sementara kepemilikan lokal dalam format scriptless, sebanyak 6,77 miliar lembar saham atau 63,95%. Sejauh ini bisa kita lihat, bahwasanya kepemilikan saham lokal sangat mendominasi dibanding kepemilikan asing, dengan perbandingan 1:5. Sementara kepemilikan lokal terkini, asuransi, 38,89 juta lembar. Perusahaan, 5,07 miliar lembar. Dana pensiun, 10,8 juta lembar. Keuangan, 0 lembar. Individu, 1,49 miliar lembar. Reksadana, 148,08 juta lembar. Sekuritas, 3,72 juta lembar. Yayasan, 471,7 ribu lembar. Lainnya, 0 lembar. Sedangkan kepemilikan asing terkini, asuransi, 867,2 ribu lembar. Perusahaan, 63,89 juta lembar. Dana pensiun, 73,17 juta lembar. Keuangan, 135,13 juta lembar. Individu, 91.000 lembar. Reksadana, 288,22 juta lembar. Sekuritas, 517,94 juta lembar. Yayasan, 0 lembar. Lainnya, 220,94 juta lembar. Kita beralih ke tingkat likuiditas saham. Likuiditas adalah kemudahan konversi uang ke lembaran saham maupun sebaliknya. Maka di bulan Oktober 2025, rata-rata frekuensi 3.905 kali. Rata-rata nilai 71,17 miliar rupiah. Rata-rata volume 42,79 juta lembar. Di bulan ini, asing melakukan jual bersih atau net sale sebanyak 5,69 juta lembar. Adapun histori perdagangan di bulan sebelumnya, yaitu bulan September 2025. Rata-rata frekuensi 3.809 kali. Rata-rata nilai 53,96 miliar rupiah. Rata-rata volume 32,84 juta lembar. Di bulan ini, asing melakukan beli bersih atau net buy sebanyak 25,96 juta lembar. Untuk transaksi asing di tahun ini, selengkapnya bisa Anda baca sendiri. Adapun maksud dan tujuannya bisa diterjemahkan menurut versi masing-masing. Selanjutnya, kita beralih ke harga saham. Harga terakhir hari Jumat, tanggal 3 Oktober 2025, per lembar sahamnya ditutup dengan harga 1.690. Ini merupakan harga tertingginya dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, kemungkinan ada hubungannya dengan fundamental perusahaan. Harga bergerak naik, terutama sejak tanggal 30 September 2020. Sudah naik 3,69 kali lipatnya. Tepatnya naik sebesar 269,00%. Sehingga jika menyimpan uang 20.014.600 pada tanggal 30 September 2020 untuk pembelian sebanyak 437 lot saham, maka pada saat ini,
tanggal 3 Oktober 2025, akan menjadi 73.853.000. Perhitungan baru kapital gainnya saja dan belum termasuk dividennya jika ada. Kita lanjutkan ke perhitungan rasio-rasio. Adapun ROA 10,44%. Merupakan ROA terbaiknya dibandingkan dengan kuartal dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan ROE 17,64%. Perlu diketahui, ini merupakan ROE terbaiknya dibandingkan dengan kuartal dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara EPS 172,79. Selanjutnya, PE rasio 9,78. Semakin tinggi PE rasio, maka semakin mahal harga saham tersebut. PE rasio berubah-ubah seiring dengan harga pasar. Adapun BV 979,72. Maka PBV 1,72. Perlu difahami, naik turunnya harga saham menyebabkan nilai PBV bisa berubah setiap harinya. Kita hitung harga. Wajar saham berdasarkan Graham number. Sebelumnya, fahami bahwa ada banyak pendekatan untuk menilai harga wajar saham. Semuanya bersifat subjektif berdasarkan keyakinan masing-masing. Lumayanlah baraya sadayana tambah sebel, daripada tidak dihitung sama sekali. Jadi harap bijaksana dalam hal ini. Adapun Graham number 16,82. Graham number diperoleh dari hasil perkalian antara PE ratio dan PBV. Nilainya di bawah 22,5, bisa dianggap sebagai saham murah. Harga wajar untuk saham ini, berdasarkan Graham number standar 22,5 adalah 1.952, sehingga berdasarkan nilai wajar tersebut, saham ini masih memiliki ruang tumbuh atau room growth sebesar 50%. Sementara, selisih harga wajar dengan harga saat ini, atau yang lebih dikenal dengan margin of safety, adalah 13,42%. Mari kita lanjutkan dengan cash flow di kuartal ini. Aktivitas operasional 1,31 triliun. Aktivitas operasional bernilai positif, artinya lebih banyak uang yang masuk daripada uang yang keluar. Kemudian, aktivitas investasi minus 186,36 miliar. Aktivitas pendanaan minus 653,85 miliar. Sehingga arus kasnya 472,58 miliar. Maka kas dan setara kas 892,75 miliar. Perusahaan membagikan dividen. Silakan diperhatikan DPS, DPR, dan yield-nya. Jika menabung saat ini, apakah akan menguntungkan di masa yang akan datang? Demikian video kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin mempelajari atau berinvestasi di pasar saham. Namun, kami ingin mengingatkan bahwa investasi di pasar saham melibatkan risiko, dan sebaiknya dilakukan setelah memahami sepenuhnya informasi yang tersedia. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga sukses dalam perjalanan investasi Anda.